Ada beberapa negara di dunia ini yang diberikan kekayaan alam karena letak geografisnya. Namun, ada beberapa negara yang apes karena letak geografisnya. Contohnya negara Niger. Mengapa kondisi geografis Niger sangat buruk? Dan seberapa pengaruh sih kondisi geografis negara Niger terhadap penduduk dan perekonomian negara Niger? Mari kita mengenal lebih jauh tentang negara Niger dan fakta menarik lainnya dari negara ini. Hanya di GeoCurious. Secara geografis, Niger adalah sebuah negara yang terkurung daratan di Afrika Barat. Niger berbatasan dengan Nigeria dan Benin di selatan, Burkina Faso dan Mali di barat, Aljazair dan Libya di utara, dan Chad di timur. Luas negara Niger mencapai 1,2 juta kilometer persegi, menjadikannya negara terbesar ke-22 di dunia. Negara Niger sendiri terbagi menjadi 8 wilayah dan 36 departemen, yang beribu kota di Niamey, yang terletak di bagian barat negara Niger. Sedangkan kota-kota penting lainnya di negara Niger termasuk Zinder, Maradi, Tawa, dan juga Agadez. So, untuk pemerintahannya sendiri, Niger adalah negara republik semi-presidensial. Hal ini berarti bahwa negara tersebut memiliki presiden dan juga perdana menteri, yang dimana presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Jadi begitulah gambaran Niger secara geografis politik. So, lalu bagaimana dengan kondisi fisik geografis negara Niger? Dan mengapa negara ini dijuluki negara apes karena geografisnya? Jadi, geografis Niger terbagi menjadi dua wilayah geografis utama, yaitu wilayah utara yang didominasi oleh Gurun Sahara dan wilayah selatan yang didominasi oleh dataran rendah Sahel. Nah, Gurun Sahara sendiri meliputi sebagian besar wilayah utara dan merupakan hamparan pasir yang luas dan juga tandus. Dan di wilayah ini terdapat gunung tertinggi di negara Niger, yaitu Mount Greybaun yang terletak di pegunungan air di bagian barat laut negara. Dengan ketinggian gunung ini adalah 1988 meter di atas permukaan laut. Nah, kawasan gurun ini sendiri memiliki iklim yang panas dengan curah hujan yang sangat rendah, yang dimana gurun ini sangat kering dan tidak cocok untuk pertanian, sehingga hanya sedikit penduduk Niger yang tinggal di daerah ini. Dan Niger juga dijuluki sebagai panci penggorengan dunia. Mengapa dijuluki seperti ini? Apakah karena negara Niger suka menggoreng? Jadi gini, karena suhu yang sangat panas di negara Niger yaitu rata-rata 25-35 derajat Celcius, dan bahkan di beberapa wilayah suhu bisa mencapai 50 derajat Celcius. Karena itulah negara ini dijuluki panci penggorengan dunia. Lalu bagaimana dengan wilayah yang satunya, yaitu wilayah Sahel di bagian selatan? Nah, wilayah Sahel ini sendiri terletak di sebelah selatan Gurun Sahara dan di utara negara Nigeria. Mungkin kalian juga bertanya apa perbedaan antara Niger dan Nigeria. Jika kita lihat di peta, wilayah yang tandus atau didominasi oleh gurun adalah Niger, sedangkan wilayah yang subur dan hijau adalah Nigeria. Nah, balik lagi ke wilayah Sahel ini. Wilayah Sahel sendiri memiliki vegetasi savana yang lebih lebat dan curah hujan yang lebih tinggi, dan di mana mayoritas penduduk Niger tinggal di wilayah ini. Karena wilayah ini merupakan pusat kegiatan pertanian dan peternakan. Karena di wilayah ini terdapat sungai penting di negara Niger, yaitu Sungai Niger yang mengalir dari Guinea ke selatan dan tenggara negara Niger. Dan sungai inilah yang menjadi sumber air utama bagi negara Niger. Oh ya, dan fakta menariknya, nama negara Niger sendiri diambil dari nama sungai ini. Nah, untuk danau sendiri di Niger tidak terdapat banyak danau. Adapun salah satu danau yang terbesar terletak di bagian timur Niger, yaitu Danau Chad. Tetapi seiring waktu, danau ini terus mengering karena adanya perubahan iklim. Dan berbicara tentang perubahan iklim, wilayah Sahel sendiri sering mengalami yang namanya kekeringan, yang dimana kekeringan ini dapat menyebabkan kekurangan makanan dan juga air. Karena seiring waktu, Gurun Sahara juga menyusut ke daerah selatan. Dan apabila hal ini terjadi, yang dimana Gurun Sahara semakin menyusut ke selatan, maka 100% wilayah Niger adalah gurun. Dan pertanian akan sulit dilakukan jika seluruh wilayah negara Niger adalah gurun, dan akan memperparah kekurangan makanan di negara Niger. Jadi karena alasan-alasan inilah, Niger dijuluki sebagai salah satu negara yang apes karena geografinya. Oh ya, ada fakta menarik lain dari negara Niger. Ada salah satu dinosaurus yang berasal dari Niger, yang ditemukan di negara ini sekitar 115-105 juta tahun yang lalu. Dan ia diberi nama dengan nama Nigersaurus. Oke, dan seperti biasa, sebagai penutup di segmen geografi, berikut beberapa tempat yang layak dikunjungi di negara Niger, yaitu Grande Mosque Niamey, Grande Mosque de Agadez, The Old Quarter, Sultan Palace, National Museum of Niger, dan Kore Giraffe Reserve. So, lalu bagaimana dengan sejarah negara ini? Dan mengapa negara ini sering mengalami konflik dan juga kudeta? Dan benarkah negara ini masih menjadi negara bonekanya Prancis? Mari kita bahas lebih lengkap di
Bukti arkeologi menunjukkan bahwa wilayah Niger telah dihuni sejak zaman prasejarah. Kerajaan-kerajaan besar seperti Kerajaan Songhai pernah menguasai wilayah Niger. Hingga akhirnya pada abad ke-7 dan abad ke-8 invasi Arab ke Afrika Utara mulai dilakukan. Dan mulailah di saat itu terjadinya penyebaran Islam di wilayah Niger. Lalu kapan bangsa Eropa mulai menguasai daerah Niger dan mulai melakukan koloninya di sana? Jadi pada abad ke-19 bangsa Eropa mulai menjelajahi wilayah Afrika Barat. Pada tahun 1900 Prancis menguasai wilayah Niger dan menjadikannya bagian dari koloni Afrika Barat Prancis. Dan sejak saat itulah Prancis mulai berkuasa dan menjajah negara Niger. Pada tahun 1958 Niger akhirnya mendapatkan kemerdekaannya dari Prancis, yang dimana saat itu Diori Hamani menjadi presiden pertama negara Niger. Nah, meskipun Niger sudah merdeka dari Prancis, tapi sejak saat itu Niger masih sangat bergantung kepada Prancis, terutama dalam hal ekonomi, yang dimana Prancis adalah mitra dagang utama negara Niger, dan Prancis juga memberikan bantuan keuangan dan militer kepada negara tersebut. Dan tidak hanya itu, Prancis juga memiliki pengaruh politik yang besar di Niger, yang dimana Prancis sering terlibat dalam urusan politik dan internal negara Niger. Jadi ya, setiap elit politik atau presiden di negara Niger harus mau bekerja sama dengan Prancis. Dan karena alasan itulah Niger juga sering dijuluki sebagai negara bonekanya Prancis. Dan hal ini membuat beberapa orang Niger tidak suka kepada Prancis karena menganggap Prancis tidak menghormati kedaulatan negara Niger. Dan untuk politik di dalam negeri negara Niger sendiri tidak terlalu stabil karena Niger sering mengalami beberapa periode pemerintahan militer dan juga kudeta. Dan Niger telah beberapa kali melakukan pergantian presiden hingga Mohamed Bazoum menjadi presiden Niger sampai tahun 2023 kemarin. Dan pemerintahannya pun tidak berlangsung lama karena kudeta militer kembali menggulingkan pemerintahan sipil dan menggulingkan presiden Bazoum. Hal ini dikarenakan Presiden Bazoum sangat dekat dengan Prancis dan kebanyakan masyarakat Niger yang sekarang sangat anti kepada Prancis. Karena masyarakat Niger telah menganggap Prancis masih melakukan kebijakan neokolonialisme. Dan saat ini rezim militer masih menguasai wilayah negara Niger. Nah, karena kudeta militer inilah pemerintah Prancis resmi menarik pasukan serta duta besar mereka dan beberapa diplomatnya dari negara Niger. Dalam sebuah pernyataan yang dikutip oleh BBC, Presiden Emmanuel Macron mengatakan Prancis akan mengakhiri semua kerjasama militer dengan Niger setelah kudeta. Jadi begitulah sejarah negara Niger dan beberapa intrik politik di dalamnya. So, lalu bagaimana dengan kondisi penduduk di negara Niger? Mari kita masuk ke jumlah penduduk Niger saat ini adalah sebanyak 27 juta jiwa berdasarkan data terbaru yang dikeluarkan oleh Worldmeter. Keberadaan penduduk di Niger adalah 21 orang per kilometer persegi, yang dimana 16% penduduknya tinggal di perkotaan, dengan usia rata-rata di Niger adalah 14 tahun dan membuat Niger menjadi negara dengan populasi termuda di dunia. Niger sendiri memiliki populasi etnis yang beragam dengan kelompok etnis terbesar seperti Hausa, Zarma, Songhai, dan juga Tuareg. Sedangkan bahasa resmi yang digunakan di negara Niger adalah bahasa Prancis, dan bahasa lain yang digunakan adalah bahasa Hausa, Zarma, Songhai, dan juga Tuareg. Untuk agama sendiri, mayoritas penduduk Niger adalah Muslim Sunni sekitar 95%. Tetapi terdapat minoritas lainnya termasuk Kristen 2%, animisme 2%, dan agama tradisional lainnya. Jadi begitulah gambaran umum tentang demografi di negara Niger. Dan sekarang kita akan mengulik sedikit nih tentang budaya negara Niger. Nah, di Niger sendiri juga sering diadakannya festival budaya yang cukup terkenal seperti Kue Rewol dan juga Kure Saleh. Festival Kue Rewol merupakan acara tradisional Wodabe di Abalak, Tahoa, dan juga di Ingela, Kades, yang dimana kaum pria muda mengenakan ornamen yang rumit dengan dihiasi lukisan wajah tradisional. Mereka biasanya berkumpul dalam barisan sambil menyanyi dan juga menari, dan berlomba-lomba mendapatkan perhatian para wanita muda yang akan dinikahinya. Sementara untuk Kure Saleh termasuk festival pengembara Tuareg dan Wadobe di Ingel Agades. Festival ini berlangsung selama 3 hari dengan menampilkan parade penunggang unta Tuareg dan diikuti pacuan unta dan kuda. Dan fakta menarik lain dari Niger adalah Niger salah satu negara termiskin di dunia, yang dimana indeks pembangunan manusia atau IPM Niger berada di peringkat 189 dari 191 negara. Jadi kemiskinan Niger juga dipengaruhi oleh perekonomian negara tersebut. Berbicara tentang ekonomi, mari kita masuk ke topik yang terakhir, yaitu ekonomi. Niger adalah salah satu negara termiskin di dunia dengan PDB per kapita 585 US dollar pada tahun 2022. Adapun sektor ekonomi utama di negara Niger yaitu pertanian, peternakan, dan juga pertambangan uranium. Sektor pertanian menyumbang sekitar 40% dari PDB Niger.
yang dimana tanaman utama yang ditanam termasuk millet, sorghum, kacang tanah, dan juga kapas. Sedangkan sektor ekonomi penting lainnya di Niger itu peternakan, yang dimana sekitar 80% populasi Niger memelihara ternak seperti sapi, kambing, dan juga domba. Sedangkan dari pertambangan, Niger adalah pengekspor uranium terbesar di dunia, yang dimana uranium menyumbang sekitar 70% dari pendapatan ekspor negara Niger. Jadi begitulah tentang gambaran ekonomi negara Niger dan sektor-sektor ekonomi di negara tersebut. Lalu negara mana saja yang menjadi mitra dagang utama negara Niger? Adapun negara mitra dagang utama Niger termasuk Prancis, China, dan juga Uni Eropa. Tapi yang menjadi pertanyaan kita sebelumnya, mengapa negara Niger sangat miskin? Apa yang menghambat perekonomian negara tersebut? Jadi pertumbuhan ekonomi Niger terhambat oleh beberapa faktor, termasuk yang pertama yaitu geografi. Karena Niger adalah negara yang terkurung daratan yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari Gurun Sahara. Hal ini membuat Niger sangat sulit untuk mengakses pasar dan meningkatkan perdagangan mereka. Yang kedua, karena iklim di negara Niger sangat kering dan juga panas yang membuat sektor pertanian rentan terhadap kekeringan yang mengakibatkan gagal panen. Dan yang terakhir yaitu ketidakstabilan politik, yang dimana Niger telah mengalami beberapa kudeta militer dan pemberontakan dalam beberapa dekade terakhir. Hal ini menciptakan lingkungan yang tidak stabil bagi investasi dan juga pembangunan ekonomi di sana, sehingga membuat Niger memiliki tingkat kemiskinan yang cukup tinggi dengan sekitar 40% penduduknya hidup di bawah garis kemiskinan. So, jadi bagaimana menurut pendapat kalian? Apakah suatu saat Niger dapat bangkit dari jurang kemiskinan ini dan menjadi negara yang lebih baik ke depannya? Silahkan tulis di kolom komentar. Kesimpulan, meskipun Niger memiliki beberapa tantangan seperti yang disebutkan di atas, Niger masih dapat berkembang karena kebanyakan populasinya juga masih muda, yang dimana ini merupakan populasi produktif untuk pembangunan ekonomi negara Niger ke depannya. Yang terpenting sekarang bagi negara Niger adalah tetap menjaga kestabilan politik di negaranya, agar pemerintah Niger bisa fokus dalam mengembangkan sumber daya alamnya dan juga sumber daya manusia yang berkualitas. So, sekian pembahasan kita tentang negara Niger. Semoga menambah wawasan kalian tentang negara ini. Jika kalian mau mengkoreksi jika ada yang salah atau mau menambahkan, bisa saja langsung tulis di kolom komentar. Okay, thanks for watching this video. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you in the next video and bye-bye. It's so cold outside, I'm alone.